Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafil Rahma dari kelas F Perpajakan dengan NIM channel D022011 dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep aktiva tetap dalam akuntansi pajak. Selamat menyaksikan. Pengertian aktiva tetap menurut LAAI 2007 dalam PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau direntalkan kepada pihak lain untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Kecuali tanah, semua jenis aset tetap mempunyai umur terbatas. Pembelian aset tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sejumlah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan jumlah yang dapat didistribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK 16. Biaya-biaya tersebut seperti biaya pengiriman, biaya bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional, biaya masuk, PPN masukan yang tidak boleh direstitusi, dan lain-lain ditambahkan ke dalam harga perolehan. Harga perolehan harta tetap. Harga perolehan harta tetap adalah harga yang akan dipakai sebagai dasar pelaporan nilai harta setiap dalam neraca perusahaan dan akan dijadikan sebagai dasar perhitungan penyusutan harga harta tetap yang bersangkutan. PSAK nomor 16 Butir 16, biaya perolehan suatu aktiva tetap adalah terdiri dari harga belinya termasuk biaya impor dan PPN atau PPNBM dan biaya lain yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aktiva tetap yang bersangkutan dapat bekerja dan dipergunakan. Biaya yang dimaksud adalah biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, biaya pensangon, dan biaya konsultan. Penyusutan aset tetap. Persyaratan standar akuntansi keuangan nomor 16 revisi 2007 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar penggunaan laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Pernyataan tersebut tidaklah berlaku untuk hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam, dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbarui. Terhadap biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masanya depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Pengertian biaya perolehan atau kos adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau dinilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi. Bila dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain. Suatu benda berwujud dapat diakui dan dikelompokkan sebagai aset tetap sesuai ketentuan akuntansi komersial apabila yang pertama, manfaat keekonomian masanya yang akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut kemungkinan akan mengalir ke dalam perusahaan. Yang kedua, biaya perolehan dapat diukur secara andal. Berdasarkan gambaran tersebut diperlukan adanya penilaian tingkat kepastian aliran manfaat ekonomi masa akan mendatang sesuai bukti-bukti yang ada. Kepastian ini tersedia apabila resiko dan imbalan telah diterima perusahaan. Penjualan aset tetap. Dalam setiap pelepasan aset dapat timbul laba atau rugi sebesar selisih antara harga pasar dengan nilai buku aset. Namun karena perbedaan metode penyusutan dan estimasi masa manfaat, laba atau rugi penjualan aset dapat berbeda jumlahnya antara akuntansi dan perpajakan. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta terjadi apabila wajib pajak atau WP menjual aset dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan. Penjualan atau pengalihan harta sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf D Undang-Undang Pajak Penghasilan, jumlah nilai sisa buku dibebankan sebagai
Kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransi dicatat sebagai penghasilan. Pengukuran biaya perolehan. Pengertian biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunainya dan diakui pada saat terjadinya. Kemungkinan pembayaran suatu aset ditangguhkan sampai dengan melampaui jangka waktu kredit normal, maka perbedaan nilai tunai dengan pembayaran total diakui sebagai beban bunga selama periode, tapi dikecualikan bila dikapitalisasi sesuai dengan perlakuan alternatif yang diizinkan PSAK nomor 26 biaya pinjaman. Perolehan aset tetap dapat beragam seperti diperoleh karena pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Biaya perolehan dari suatu aset tetap diukur dengan menggunakan nilai wajar tetapi dikecualikan terhadap yang pertama, transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial. Yang kedua, nilai wajar dari suatu aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika hanya satu, besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Selanjutnya, bagaimana pengukuran setelah pengakuan awal tersebut. Oleh karenanya, suatu entitas haruslah memilih model biaya atau cost model atau model revaluasi atau revaluation model dalam kebijakan akuntansinya terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Perolehan aset tetap. Menurut PSAK nomor 16 revisi 2007, suatu aset tetap dapat diperoleh dengan pertukaran atau pertukaran sebagian. Dalam pertukaran sebagian dapat dilakukan untuk suatu aset tetap yang tidak serupa aset lain. Biaya ini diukur pada nilai wajar aset yang dipertukarkan atau diperoleh yang paling andal sebanding dengan nilai wajar aset yang dipertukarkan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer. Dalam praktik akuntansi komersial, metode penyusutan dapat digunakan sesuai pengelompokan menurut kriteria. Yang pertama, dasar waktu terbagi menjadi dua, yaitu metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua, ada metode pembebanan menurun. Yang kedua, dasar penggunaan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode jam jasa atau service hours method. Yang kedua ada metode unit produksi atau productive output method. Yang ketiga ada dasar kriteria lainnya terbagi menjadi dua, yaitu daftar biaya penyusutan truk. Yang kedua daftar penyusutan kelompok. Akan tetapi dapat teridentifikasi bahwa aset tetap dapat diperoleh melalui yang pertama, pembelian baik secara tunai kredit atau angsuran. Yang kedua, leasing atau sewa. Yang ketiga, pertukaran dengan sekuritas atau dengan aset lainnya. Yang keempat, penyertaan modal. Yang kelima, membangun sendiri. Yang keenam, hibah atau pemberian. Contoh soal aktiva tetap dalam akuntansi pajak. Pada tanggal 1 Januari 2008, PT Inci THK membeli Sarsa dan Suguasan yang digunakan sebagai bahan gudang penyimpanan hasil produksi seharga 350 juta tunai berdasarkan bukti pembayaran PBB diketahui NJLP tanah 110 juta dan NJLP bangunan 90 juta. Ternyata setelah ditukar taruh memiliki nilai tetap, sedangkan harga dilakukan penyusutan dengan metode garis lurus, masa manfaat tanah dan nilai residu sebesar 37.500. Namun pada tanggal 1 Januari 2013, PT Inc THK menjual tanah dan bangunan tersebut dengan harga 250 juta. Diminta buat perhitungan harga perolehan aktiva dan jurnal buat perhitungan penjualan tanah dan bangunan dan jurnalnya. Jawabannya, yang pertama perhitungan dan jurnalnya, NJOP bangunan 90 juta, NOP tanah 110 juta, NJOP totalnya 350 juta. Alokasi HP bangunan dan tanah bangunan 90 dibagi 200 dikalikan 350 juta sama dengan 157.500. Yang tanah 110 dibagi 200 dikali 350 juta sama dengan 192.500 juta. Jurnalnya bangunan 157.500 di debit, tanah 192.500 di debit, dan kas 350 juta di kredit.